A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, pada siang hari ini kami mau berangkat bersama kru saya channel Yuk Ngaji di Rumah Antik untuk mendatangi salah satu narasumber untuk silaturahmi yang kedua, yaitu Bapak Dr. Samsi. Ya, alhamdulillah kami memakai kendaraan dinas saya ini. Rekaman saya pandang juga tugas negara yang harus kita tunaikan dengan cara yang lebih baik dan beradab. Ini Toyota Crown, Toyota tua tahun 92, tetapi alhamdulillah ini agak limited edition gitu. Jadi Crown tapi diesel yang insya Allah itu bisa ngirit. Kalau boros-boros ya tidak kuat kami. CC-nya udah besar, boros lagi. Tapi alhamdulillah ini karena diesel jadi masih bisa untuk operasional yang tidak begitu memakan biaya banyak. Nggih, ngaten nggih. Ayo teman-teman para YouTuber. Para YouTuber yang sangat saya hormati, ini kami sudah dalam kendaraan dalam OTW ke rumah Dr. Samsi. Tapi kami mau diterima di kebun jambu beliau. Sebuah kebun jambu yang tidak jauh dari kota. Nanti seperti apa? Nanti bisa kita tengok, tapi yang terang mengasihkan bisa ditengok nanti. Okay? Tapi coba ini di shot ini kendaraan seragam dinas saya ini harus ada begini nih. Ada teman-teman, jadi para kru semuanya yang tidak pernah lelah matur nuwun, kita ajak kemana-mana. Jadi tadi pagi sudah rekaman, ini masih ada rekaman lagi. Lumayan padat. Ya terima kasih kru dan lain-lainnya. Oke, ngaten para YouTuber ya. Ini kita sudah sampai. Ini nampaknya sudah hanya banyak itu tamu-tamu dari tamu yang lain dari Pak Samsi ini di kebun jambunya. Moga-moga kita tidak begitu terlambat. Sudah mau belok ini. Oke, ngaten teman-teman ya. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, ini sudah sampai kepada tujuan kita, yaitu di kebun rumah Dr. Samsi. Cukup asri dengan berbagai macam tanaman-tanaman buah-buahan, ada jambu, ada rambutan, ada anggur Brasil, ada buah tin dan lain-lain. Coba nanti kita nengok ke dalam seperti apa. Yuk kita jalan. Oke. Ini kebetulan jumpa dengan para pengunjung semuanya. Nggih. Assalamualaikum, kita jumpa. Cukup luas, tetapi kebun jambu ini tidak jauh dari kota, sekitar perjalanan di bawah 10 menit. Nah, ini kita sudah ditunggu oleh para narasumber kita yang sangat hebat. Ini sudah makan dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, pada siang hari ini alhamdulillah kita agak komplit. Ini juga spontanitas semuanya. Ada dari Sekda. Halo Mbak Sekda. Kok kebanyak semua apa mau Kartinian ini? Ya. Seragam rutin ngaten nggih. Saya sudah nggak di Sekda, jadi mohon maaf. Ini juga ada dari kru dari Swiba. Halo Pak. Halo ngaten. Iya. Ini tuan rumah Bapak Dr. Samsi, ini Ibu. Selamat siang para YouTuber dan tamu-tamu saya yang rutin kesini ngunduh jambu dan ngunduh telang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga ditemani special edition ini oleh istri saya. Selamat siang. Alhamdulillah. Tapi tambah semangat aku bareng bojoku enek. Ini rumah antik sekarang berjodoh. Alhamdulillah. Mboten Mas, ngapunten. Iya, Pak. Swiba kok kerso-kersone teng mriki itu ngapain ini panjenengan di sini? Ini sebuah kejutan bagi kita juga nih Pak ya. Kami ingin mengajak seluruh pecinta Swiba FM channel, karena kita punya channel dari channel Swiba, dari YouTube channel, dari masyarakat Kabupaten Karanganyar, menginformasikan, mengedukasikan masyarakat bahwa di tengah pandemi seperti ini manfaat
buah jambu merah ini sangat luar biasa. Apalagi telangnya juga nih Pak. Iya. Luar biasa. Nanti sampai korek itu nanti manfaatnya seperti apa. Iya. Ada dokternya ini. Ada begitu Pak. Pak Iya. Samsi. Kebetulan saja 2 buah ini Iya. pas di musim pandemi ini. Betul Pak ya. Imun dan obat. Iya. Alhamdulillah. Ngaten Mas Wiba. Saya boleh panggil Mas Wiba ya? Boleh Pak. Nggih. Ini kan kolaborasi. Iya. Kami dari channel Yuk Ngaji di Rumah Antik dan dari channel Swiba. Suatu saat nanti berkolaborasi yang serius yang kita garap. Karena apa? Ini cuma tadi spontanitas. Belum bisa kita memanfaatkan kerjasama. Tapi ini sudah luar biasa sekali kepada teman-teman Sekda. Matur nuwun sangat rawuhnya dan ikut berpartisipasi di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Istri saya juga begitu. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Pak Samsi juga begitu. Amin. Saya sudah disediakan ketok, sudah disediakan makan juga nanti Pak. Amin. Kelihatannya. Oh. Ini sudah makan sama makan belum ini teman-teman? Belum. Aduh. Ya ini nanti pas lapar, puncak lapar kita nanti makan bersama. Moga-moga disuguh sing enak-enak. Ini moga-moga aja. Jeh, ngaten para YouTuber, terima kasih Swiba. Terima Nanti kasih. kita jalan kerjasamanya, Jeh. Halo juga para Swibais, kalau saya sebut gitu aja. Boleh. Nggih, kalau kita YouTuber. Oh boleh ya. Nanti channelnya apa Mas? Swiba FM Channel Pak. Swiba FM Channel. FM Channel. Betul. Ya, sip sekali. Moga-moga nanti bisa kolaborasi. Ini tadi saya juga agak capek wong tadi pagi rekaman kepada Dr. Samsuri. Nanti kita lanjutkan mengorek telang, mengorek kebun dengan Bapak Dr. Samsi ini. Amin. Juga sahabat saya, juga orang tua saya ini. Monggo. Para YouTuber yang sangat saya hormati, tadi setelah kita turun dari kendaraan, jalan-jalan sebentar di kebun tebu, tak tengok juga banyak-banyak teman-teman yang pating keberuduk itu malah ada radio Swiba juga. Ini menambah semangat kami juga karena kebun jambu ini nampaknya juga ramai dikunjungi orang. Kelihatannya begitu nggak Pak, ramai dikunjungi orang ya? Alhamdulillah nih tiap hari kebetulan teman-teman kantor itu kalau pas istirahat apa mau pulang tuh mampir sini Mas. Yo mampir metik jambu Mak, tinggi imun katanya untuk menambah supaya dia kalau imunnya kuat itu di masa pandemik ini kan juga kuat dan juga ada telang itu kan juga menambah imunnya baik karena mengandung antioksidan yang tinggi sekali. Dan itu juga mengusir virus. Ngaten. Ini maksudnya telang itu yang ini Pak ya. Ini sudah kita yang telang itu masih begini ini. Ini bisa dicampur dengan yang lain Pak? Ini kan begini. Kalau ini masih asli, aslinya itu biru. Tapi kalau sudah pakai jeruk semacam ini, semakin banyak jeruknya semakin pink. Nah, telang itu sendiri tidak berbau, tidak berasa. Rasanya mengikuti apa yang mengikut. Kalau ditambah jahe, rasa jahe, tambah jeruk, rasa jeruk, kemudian ditambah kunyit, rasa kunyit itu. Nah, ini mengandung toksin yang tinggi, antioksidan, jadi itu mengusir virus itu kekuatannya jadi bagus ini. Alhamdulillah di musim pandemi laris ini. Ini bukan promosi ya. Jadi para YouTuber semuanya ini di masa pandemi begini coba kita pakai imun yang tidak usah mahal-mahal, yang murah. Termasuk jambu ini Pak, nggih? Ya, jambu ini imunnya tinggi itu. Setelah mangga tentunya. Jambu, jeruk itu termasuk yang imunnya tinggi. Memang maaf ini corona itu yang paling efektif memang kita lawan dengan imun ya Pak, nggih? Bukan dengan obat, bukan dengan yang lain, tapi dengan imun supaya kita bisa menghadapi pandemi dengan selamat. Ngaten. Pak Samsi, kula menawa dipun kirimi hadis sebenarnya juga menarik, mangke dikirimi sebuah sahabat kula kurang begitu jelas menika. Ini berhenti lebih baik daripada berjalan, berjalan lebih baik daripada berlari. Ini sokhah, insya Allah. Menika saya pengen tanya, ini katanya ada kaitannya dengan profesi petani, katanya begitu Pak Samsi. Begini ya, itu kan riwayatnya ketika Rasulullah itu ada orang yang ragu-ragu masalah pekerjaan. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan bahwa
pekerjaan itu ibarat seorang perilaku ya. Maka perilaku itu dimulai dari berhenti. Berhenti itu lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari. Kemudian Rasul diam setelah itu. Setelah itu sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa artinya berhenti, apa artinya berjalan, dan apa artinya berlari?" Nah, berhenti itu ibaratnya seseorang yang berdiri, diam saja, itu kan kemungkinan jatuh nggak mungkin. Resiko kecil. Resikonya kecil. Nah, apa kalau itu diterapkan di profesi pekerjaan ya Rasul? Berhenti itu ibarat orang petani, Mas. Mengapa orang petani? Petani itu nggak ada resikonya. Hasilnya dari bumi masuk ke perut, ya, insya Allah berkah semua, halal semua. Orang petani itu nggak ada yang menipu. Petani itu loss, pekerjaannya diridhoi Allah. Maka kalau ada pedagang sampai menipu petani, masya Allah itu kasihan. Sudah rekosonya semacam itu, mengapa harus ditipu? Baik oleh ya, karena dia itu berkahnya dari alam ya petani itu. Jadi berhenti itu menurut Rasulullah itu adalah petani. Pekerjaan yang baik mulia itu adalah petani yang risikonya ringan, tidak akan jatuh. Ya, jatuh dalam pengertian luas filosofinya. Lain kalau berjalan. Rasul melanjutkan, berjalan itu salah-salah kesandung, jatuh kan? Ada risiko. Ada risiko. Itu risikonya double. Risiko dirinya sendiri dan risiko bekerja sama dengan orang lain. Mengapa risiko diri sendiri? Risiko diri sendiri itu pedagang yang dengan tidak tahu orang lain menipu orang lain sama menipu dirinya sendiri. Misalnya apa? Ini wis ditawar 1 kilo 7.000, padahal belum ada yang menawar. Sehingga pembeli penasaran, oh berarti saya harus menawar di atas itu. Itu risiko dari dirinya sendiri. Itu kalau pedagang atau pedagang. Jadi berjalan itu diibaratkan orang yang pedagang. Maka risiko yang kedua, risiko dengan orang lain. Nimbang bareng orang lain, timbangannya dikurangi atau tidak menjaga kualitas. Saya beli yang KW1. Kalau orang yang tidak profesional, ini tuh barang saya KW1 semua. Ternyata sudah dicampur, ada yang bosok, ada yang lonyot. Nah itulah berarti juga menipu. Menipu dikatakan kelas 1 tapi sudah dicampur. Berarti itu tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu maka pedagang itu adalah ada risiko. Kemudian berlari itu risikonya lebih panjang. Karena apa? Lebih luas. Berlari maksudnya luas, kesana ya banyak keserimpung, keserimpet. Lah apa ya Rasulullah, orang yang berlari itu nuwun sewu, saya pernah ngalami. Menopo maksudipun? Contohnya pun PNS. Itu pekerjaan yang diasumsikan berlari. Jadi termasuk konglomerat. Risikonya memang tinggi. Mengapa PNS itu risikonya tinggi? Karena yang dikelola itu uangnya orang banyak dari sumber pajak. Paham ya? Paham. Pajaknya itu dari orang-orang kecil, dilumpuhkan, dikumpulkan, termasuk petani tadi ya. Petani ke sana, pedagang ke sana. Ya kalau itu yang mengelola dana pemerintah itu tidak baik, kan itu risikonya tinggi. Apa ada petani yang kena masalah korupsi, KPK. Ya kan? Tapi kalau PNS lulus itu bagus ya. Kalau keserimpet? Ya kalau keserimpet ya masya Allah itu. Maka berhati-hatilah kalau pedagang atau yang kedua itu pekerja formal. Orang kantoran. Termasuk juga konglomerat. Konglomerat sama. Ini diberi lahan hutan, silahkan dikelola. Tapi dengan semangatnya membabat hutan. Pertanyaannya kapan dia menanam?
Ya enggak? Yang menanam itu ratusan tahun, dibabat seminggu selesai. Nah itu, maka mudah-mudahan nanti semuanya dengan hadis Rasulullah ini bisa memaknai dengan baik. Filosofinya tinggi sekali, luar biasa. Jadi aten menika sudah agak jamak mungkin ya. Jadi kadang-kadang maaf ya Pak Anje, saya juga pernah jadi PNS. Kadang-kadang untuk bersih jadi seorang PNS nampaknya ada kendala yang sangat banyak, ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Nah, kendala itu maka kalau jadi PNS itu jadilah yang profesi. Tetapi juga apapun semuanya itu harus tetap bergantungan kepada Allah. Allah itu akan melihat ketika orang lain tidak melihat, dia akan melihat. Maka channelnya itu aturan harus dipahami. Itu kalau jadi pegawai negeri. Aturan dipahami, profesional dipahami, melayani dengan baik. Tetapi juga jangan lupa apapun yang dikerjakan, kalau ragu-ragu maka minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, besok saya mau mengerjakan ini, saya mau menjabat ini, kira-kira saya itu diridhoi. Kalau diridhoi insya Allah itu enak. Maka siapapun itu libatkanlah Allah, yang saya sering-sering bersilaturahmi dan selalu mentransfer pengalaman bahwa Allah itu ada di mana-mana. Selalu dilibatkan. Selalu dilibatkan. Sebagai sponsor utama. Sebagai sponsor utama. Kalau ada masalah sebesar apapun, orang itu tinggal kalendernya. Kalender kehidupannya piye? Nek kalenderane apik, ya tentu mindake bace lurus, ya Allah akan menolong. Tapi kalau pernah diringatkan tidak pernah, nah itu ya nanti keserimpet sendiri. Maka ibaratnya kalau jadi manusia itu jangan sekali-kali memakai ilmunya ilmu kambing, ilmu binatang. Saya punya ternak dulu. Nah, ilmu kambing itu gini Mas. Jadi kambing itu riwayatnya seorang pangon kambing. Itu kan giring kambing banyak sekali. Gawane apa? Pentung. Kambing itu kalau melesat dari temannya ketika baris dipentung kalau dia. Mangan tandurane orang bukannya dipentung kalau. Nah, Pak kambing yang lain itu kepentung pisan kapok. Tapi ada kambing yang nyeleneh. Mengapa kambing ini kok nyeleneh? Ini nggak tahu, dipukul berkali-kali tetap. Mengapa dia itu? Karena dia kalau satu rombongan itu selamat. Manusia kalau dalam rombongan tentara, dalam rombongan itu selamat. Tapi kalau melesat sendiri nggak selamat. Apa jadinya? Kambing itu berkali-kali dipukul sampai pangonnya itu judek. Aku tak pukul, kowe melesat atau dewe. Akhirnya apa? Ketinggal oleh rombongan, di belakangnya ada serigala. Maka kambing itulah dimakan serigala. Apa artinya? Filosofi. Orang ini nggak akan yang ada yang meringatkan loh ini. Ya, yang diperingatkan ke aturan itu. Ya, ada orang yang digebuk kalau pencuri barangkali. Tapi orang PNS kan nggak pernah digebuk. Paham ya? Paham sekali. Peringatannya itu dirinya sendiri. Kalau itu enggak, kita bukan kambing. Jangan nunggu digebuk orang. Allah mesti memberi sinyal-sinyal. Nah, kalau itu tidak diterapkan, ya nanti Anda akan dimakan serigala itu tadi. Itu akhirnya berkasus ya, berkasus. Maka kita itu punya otak. Kalau binatang kan nggak punya otak. Apa nunggu digebuki wong? Kita nggak ada yang memperingatkan, tapi diawasi. Ya ada inspektorat, ada polisi, ada kejaksaan, ada organisasi LSM itu yang ngawasi kita. Nih, supaya tadi tidak dimakan serigala ya, tadi ya. Dimakan serigala. Nyen sewu. Baju penjenengan kok baju petani. Oh lah ini ya kita ngepasi saja. Kalau ke sawah sering ini hanya karena kemis ada mau tamu yang dari kebayaan. Jadi ya penjenengan ngurus ngaten menika masih enjoy tanani sendiri. Masih enjoy. Senang, alhamdulillah kita berkah buminya Allah. Nanti
Kalau kita sudah tidak ada, kita meninggali warisan ini demi anak-anak. Saya ikut senang kalau jambu saya itu ada yang metik ya. Berarti apa karya saya itu dimaui orang. Jambu ini ya saya ajak komunikasi jambu. Kue sonek mateng mesti ono sing kepengin. Kue dimanfaatkan orang sampean berkah. Mudah-mudahan nanti di surga ketemu dengan saya, ketemu dengan yang memakan jambu. Itu Mas. Berkahnya itu. Saya tengok ada mentok, ada beberapa binatang. Menika hobi atau memang des pundi Pak? Ada filosofi tersendiri kok. Penjenengan juga memelihara binatang dan tumbuhan. Oh ya, Rasul itu kan juga punya binatang. Dulu kan angon kambing. Saya dulu juga ada kambing. Kemudian ada mentok gitu. Ini kan hampir sama dengan tumbuh-tumbuhan. Dia kan bernyawa. Diajak kita komunikasi. Kita pakani, ayo mentok mangan, wayahmu mangan. Kue wayah ngendok dan ngendok. Aku ben seneng. Kue tak pangani, kue kudu meredigani bagi saya. Terus ayo kue lanange sesuk ndang ngawini karo mentok sing putri, kaya wayah kawin dikawini. Seneng dewe. Ini itu jadi berkah. Filosofi yang sangat dalam. Semua makhluk hidup itu bisa membalas budi yang lebih baik daripada kita. Ngaten nggih? Kita gitu aja. Kelihatannya pun ngaten nggih Pak Sarji. Oh, ngaten. Para YouTuber yang sangat saya hormati, ini saya sering juga mendengar penjenengan selalu melibatkan kepada Allah. Allah lagi. Itu terbongkarnya orang sukses dengan melibatkan Allah itu implementasinya dos pundi, Pak? Ya implementasinya begini ya. Jadi pertama, kalau dia itu yakin dulu berniatnya, yakin bahwa saya mau usaha ini, ya Allah, nanti kalau ini menghasilkan, sebagian akan kami sodakohkan. Sodakoh itu kan jalan menuju Allah. Sodakoh. Nah, dengan sodakoh itu kuat enggak? Semakin banyak sodakohnya, rezekinya semakin banyak. Cuma yakin enggak? Iman enggak? Maka orang kalau berimpak itu kan diibaratkan orang yang mau diiris dagingnya. Mentah-mentah itu. Kan berat, kamu mau diiris dagingnya. Ya, tapi kalau itu punya keyakinan, ya toh, itu yang korban itu putranya Nabi disembelih, tapi kan karena Allah itu tidak hanya diiris dagingnya, disembelih loh itu keyakinan. Maka kalau melibatkan Allah itu yakin diridhoi, maka rezekinya akan sempulur. Kalau nandur ya sempulur, kalau dagang ya pulih rezekine, kalau pegawai ya selamat, gajine utuh. Ojo-ojo punya gaji entek terus, tanyakan berapa yang sudah melibatkan Allah. Kalau tidak melibatkan itu kering artinya. Oh ngaten. Jadi basah inilah. Basahilah dengan Allah. Melibatkan Allah. Setiap kegiatan apapun bisa waktunya. berzikir, bisa zikir, bisa, ya. Di samping zikir ya beramal. Itu juga yang harus penting. beramal itu. Termasuk sedekah tadi. Ya. Karena kalau zikir itu kan urusan kita dengan Allah. Sedekah itu dua dimensi. Urusan kita dengan Allah, urusan dengan orang. Menolong orang. Nah, itu. Maka ketika orang itu mati, itu kan protes kepada Allah. Ya Allah, saya hidupkan 2 menit atau 5 menit saja untuk kembali ya ke dunia maksudnya. Untuk kembali ke dunia, hidupkan ya Allah. Ngarep ngopo? Saya mau beramal. Mungkin lemahku kaya tak sedekahke, lemahku kaya tak hibahke, kaya tak wariske neng masjid. Tapi wis terkunci semua. Maka ketika kita masih segar ini, mari bersedekah. Timbang didom ke anak cucu belum tentu nanti berkah. Kesana malah orang nerus. Jadi pilihan tadi kalau insya Allah bisa kembali ke dunia itu bukan ibadah-ibadah praktis. Bukan, hanya untuk sedekah. Atau lebih kerennya ibadah sosial. Maka juga ada orang pedagang. Pedagang itu ditawari nggak mau, kon beli nggak mau, kon. Tapi setelah dari sana itu susah.
Susahnya apa? Aku mau tuku kok sing elek arep tak sumbangke nang nggon TPA. Aku mau tuku kok ora sing apik tak sumbangke nang panti asuhan. Wis infak wae gelo, kurang banyak, kurang baik. Umpama dhisik tak tukokke sing paling apik, ndah mati sing tak unduh ketika aku dikubur dan di akhirat. Maka Rasul kan juga menuntunkan kalau memberi makan kepada orang, belilah yang kamu makan, berarti yang baik. Tidak diskriminasi. Tidak diskriminasi. Ya dah? Ya. Itulah nanti ndak gelo di sana. Barang sing elek-elek dikeke, sing apik-apik dienggo dhewe. Ya sama. Harus yang kita berikan yang sama. Ojo gelo gitu loh. Jadi istilahnya kalau dalam falsafah Jawa ada istilahnya kutah malah tambah itu ya. Nah, kutah malah tambah. Rezeki kalau itu dikurangi malah tambah. Kurangi untuk Allah. Tabungannya ya hanya itu. Ya. Jadi ATM kita selain ATM di dunia kali harusnya mesti ATM-nya di akhirat ngaten nggih. Terima kasih Pak Samsi atas waktunya yang diberikan kepada kami. Nanti insya Allah suatu saat kita akan eksplor lagi dengan berbagai macam apa itu dimensi-dimensi yang lain. Amin. Tetap channelnya channel dakwah, bukan channel yang lain. Insya Allah. Ya. Para YouTube ya, ada unek-unek lagi untuk channel kita, Pak. Ya, terima kasih untuk Rumah Antik yang sekarang kami di studio sekarang sudah jemput bola, nyambangi sedulur-sedulur. Atau kontaknya sekarang beralih itu bagus. Jadi menambah wacana, mungkin tidak jenuh, penonton juga tidak jenuh, dan ada alami. Itu senang saya lanjut untuk Rumah Antik, terus maju bersama penggemar yang ada. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Amin. Jadi istilahnya program silaturahmi ini sangat bagus, baik ya, bagus. Welcome, lanjut. Selain sebagai memperpanjang usia kita bisa menambah rezeki kita. Amin. Dan saya beberapa kali sebelum kita tutup para YouTube ya semuanya, saya beberapa kali mendengarkan talk show penjenengan di RRI. Ini malah ada Swiba tadi. Kok penjenengan sudah seperti artis saja, artok saja ini. Oh iya. Pripun nih gini riwayatnya ini. Kebetulan saya nggak tahu dari RRI. Ini itu rutin Pak ya? Langganan hampir setiap bulan saya dimintai kajian kebijakan publik. Kalau ada masalah-masalah ya sebisa-bisa saya transfer. Mungkin ketika kami jadi pengamat itu kami harus netral ya. Mungkin ada yang tersinggung ya saya nggak ambil pusing ya. Termasuk saya ini tadi dengan pemerintah harus begini, saya ketika harus dengan masyarakat harus begini, tapi saya harus benar. Yang penting saya mencerahkan. Kalau orang pemerintah itu bekerjanya itu kurang benar ya mari benar. Sebagai masyarakat dilayani sudah baik, tapi masih protes terus ya introspeksi. Itu aja kan Pina. Tuh. Sama ketika di Swiba kami kebetulan menjadi Dewan Penasihat, sering ke sana. Monggo nanti ini bagus. Rumah Antik bersama Swiba siaran bareng. Bagus nanti. Terima kasih. Nanti Pak Samsi bisa jadi sponsor ini. Ya, boleh bisa. Para YouTuber yang sangat saya hormati sekali, tidak terasa sudah kita di penghujung waktu. Kepada para YouTuber, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada para kolega-kolega panjenengan semua. Bagi yang sudah subscribe, kami haturkan matur nuwun yang setulus-tulusnya dari lubuk hati kami yang dalam, supaya panjenengan yang insya Allah juga bisa bernilai ibadah. Para YouTuber, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.